Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Widiawati dari kelas 6C Matematika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang transformasi geometri. Nah, pada transformasi geometri kita akan membahas 4. Yang pertama yaitu ada translasi, dilatasi, refleksi, dan juga ada rotasi. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang translasi. Nah, dalam penjelasan materi ini saya menggunakan bantuan media pembelajaran. Untuk pembuatan media pembelajarannya saya sudah menjelaskannya di dalam LKPD. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mengetahui translasi, rotasi, dilatasi, dan refleksi itu menggunakan media yang telah saya buat. Oke, masuk ke materi yang pertama yaitu translasi. Translasi itu merupakan suatu transformasi geometri yang memindahkan atau menggeser setiap titik suatu objek atau ruang dengan jarak yang sama dan daerah yang tertentu. Nah, langsung saja masuk ke contoh soal yang pertama. Saya sudah punya soalnya. Yang pertama yaitu diketahui sebuah segitiga dengan titik A 4,3, titik B 8,3, titik C 4,7 yang ditranslasikan sejauh negatif 10,2. Maka di manakah letak bayangannya? Nah, jadi saya sudah punya diagram kartesius. Di sini sudah ada sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, di sini sebuah segitiga dengan titik A-nya 4,3, titik A-nya 4,3, titik B-nya 8,3 dan titik C-nya 4,7. Berarti di sini adalah letak segitiganya. Kemudian ditranslasikan sejauh negatif 10,2. Sejauh negatif 10,2. Karena dihitung sejauh negatif, berarti dia bergeser ke arah sebelah kanan saya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi X-nya tadi sejauh negatif 10, kemudian Y-nya 2, berarti ke atasnya 2. 1, 2. Berarti disinilah letak bayangannya. Nah, yang tadinya A-nya adalah 4,3, setelah ditranslasikan A aksennya menjadi negatif 5,5. Kemudian B-nya yang tadinya 8,3 setelah ditranslasikan menjadi negatif 1,5. Kemudian C-nya yang tadinya 4,7 setelah ditranslasikan dia menjadi negatif 5,9. Nah, inilah yang disebut dengan translasi. Oke, sekarang lanjut ke materi yang kedua yaitu refleksi. Nah, jadi refleksi itu adalah transformasi geometri yang berupa pencerminan sebuah titik atau bidang tertentu. Nah, sekarang masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu diketahui sebuah persegi panjang dengan titik A 3,3, titik B 11,3, titik C 11,7, dan titik D 3,7 yang akan direfleksikan terhadap sumbu Y. Maka letak bayangannya adalah, jadi bentuknya yaitu bidangnya bentuk persegi panjang dengan titik A 3,3, titik B-nya 11,3 dan titik C-nya 11,7, titik D 3,7. Nah, disinilah letak persegi panjangnya. Kemudian direfleksikan ke terhadap sumbu Y. Nah, ini adalah letak bayangannya. Yang tadinya A-nya 3,3 setelah direfleksikan berubah menjadi negatif 3,3. Yang B-nya yang tadinya 11,3 setelah direfleksikan menjadi negatif 11,3, dan C-nya yang tadinya negatif 11,7 setelah direfleksikan berubah menjadi negatif 11,7, dan D-nya yang tadinya 3,7 berubah menjadi negatif 3,7. Jadi inilah bentuk bayangan dari refleksi persegi panjang.
Nah, masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu adalah rotasi. Jadi rotasi itu adalah transformasi geometri berupa perputaran suatu benda pada porosnya. Langsung ke contoh soal. Soal yang ketiga yaitu diketahui sebuah persegi dengan titik A 3,4, titik B 11,4, titik C 11,12 dan titik D 3,12 yang akan dirotasikan sebesar 90 derajat dengan searah jarum jam. Maka bayangannya adalah, jadi tadi sebuah persegi titik A nya 3,4, titik B 3,4, titik B nya 11,4, titik C 11,12 dan titik D 3,12 yang akan dirotasikan sebesar 90 derajat. Yang akan dirotasikan sebesar 90 derajat searah dengan jarum jam, berarti dia ke arah kanan. Nah, ini adalah bayangannya. Nah, disinilah letak bayangannya. Yang tadinya A nya adalah 4,4, 3,4, A nya 3,4 setelah dirotasikan berubah menjadi 3,-4. Kemudian B nya yang tadinya 11,4 setelah dirotasikan berubah menjadi 11,-4 dan C nya yang tadinya 11,12 setelah dirotasikan menjadi 11,-12 dan D nya yang tadinya 3,11 berubah menjadi 3,12 berubah menjadi 3,-12. Jadi di sini X-nya tetap, tetapi Y-nya berubah menjadi negatif. Nah, itulah tadi yang dinamakan dengan rotasi. Masuk ke materi yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu dilatasi. Dilatasi ini adalah perubahan ukuran atau transformasi, memperbesar atau memperkecil dari suatu benda yang berupa sebagai hasil dari perkalian dengan faktor skala tertentu, tetapi tidak mengubah bentuk bangun yang bersangkutan. Jadi singkatnya itu, dilatasi itu merupakan suatu perubahan ukuran atau transformasi. Nah, supaya lebih paham, kita langsung ke contoh soalnya. Contoh soal yang keempat yaitu diketahui sebuah segitiga ABC dengan koordinat titik-titik A 0,0, B 4,0, C 0,4. Tentukan bayangannya apabila segitiga ABC didilatasikan dengan skala perbesaran 2 satuan. Nah, kita menggunakan media yang tadi, segitiga ABC dengan titik 0,0 di titik 0,0 didilatasikan dengan skala perbesaran 2 satuan. Maka perbesarannya terletak di Nah, ini dia setelah diperbesar dengan skala 2,2. Jadi, ke samping 8 dan ke atasnya 8. Dan ini garis segitiganya. Jadi, kelihatan ya untuk perbesarannya. Ini adalah gambar dari perbesarannya. Itulah tadi yang dinamakan dengan dilatasi. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan tentang transformasi geometri dan video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.